Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Perang Jabatan. Bagaimana kisahnya? Kalian tentu saja pasti penasaran kan? Cerita ini ditulis oleh Manavila. Jadi yuk gak usah pakai lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan saya mulai. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman dari seorang sopir yang bekerja di salah satu kota besar, tepatnya di wilayah Bekasi. Sebut saja namanya Pak Ridwan. Dia akan menceritakan tentang majikannya yang mengalami sakit-sakitan selama beberapa bulan lamanya. Sebut saja namanya Pak Sofyan. Pak Sofyan ini mengalami kejadian yang membuat dirinya sakit-sakitan dan dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya itu, sempat terhenti karena ada masalah dengan kondisi fisiknya ini. Pak Sofyan yang bekerja di salah satu perusahaan besar di kotanya. Selama hampir 5 tahun dia bekerja dan selama 4 bulan lamanya kondisi fisiknya ini memburuk. Awal ceritanya Pak Sofyan sepulang dari kantor, kondisinya itu masih baik-baik saja. Namun setelah 1 minggu kemudian, sepulang dari kantornya itu, Pak Sofyan mulai merasa badannya itu capek sekali, lemas dan sangat butuh istirahat, padahal dirinya bekerja di dalam ruangan yang sangat nyaman. Tapi tidak tahu kenapa badannya ini benar-benar sangat lemas. Di hari esoknya, dalam keadaan tubuh yang merasa lemas, dipaksakan untuk berangkat ke kantor. Pak Ridwan yang sebagai sopir pribadi mengantarkan dan juga menunggu sampai jam istirahat, karena saat jam itu dipastikan keluar untuk membeli makanan. Pak Sofyan pun sempat cerita kalau kondisi badannya ini mulai tidak enak, sampai tidak fokus dalam bekerja. Sore harinya sepulang kerja, Pak Sofyan itu mulai merasakan di perutnya, di dadanya terasa ada yang bergerak-gerak dan dadanya terasa sakit, seperti susah untuk bernafas. Perutnya pun seperti ditusuk-tusuk jarum, sangat sakit sekali. Hanya bisa berbaring di kamar mengguling-gulingkan badan. Rasa sakit yang luar biasa. Nah, Pak Ridwan yang mendengar kondisinya Pak Sofyan yang kian memburuk mengusulkan agar Pak Sofyan diperiksakan ke dokter. Tapi waktu itu dia enggan untuk memeriksakan ke dokter, alasannya, ini pasti hanya efek kecapean saja kok. Rasa sakit itu pun berlanjut sampai 1 minggu lamanya. Saat hari libur, tepatnya di hari Sabtu dan Minggu, Pak Sofyan yang biasanya lari pagi kumpul dengan tetangganya. Tapi hari itu Pak Sofyan hanya terbaring lemas di dalam rumahnya. Sementara istri dan juga anak-anaknya, ia menganggap sakitnya Pak Sofyan itu sakit biasa yang hanya butuh istirahat yang cukup. Tapi di hari Senin, Pak Sofyan benar-benar merasakan kalau tubuhnya ini sangat sakit, seperti ada yang menusuk-nusuk di bagian perutnya, dan nafasnya pun sesak seperti ada yang mencekik lehernya. Yang artinya Pak Sofyan memutuskan untuk izin bekerja. Dan saat itu Pak Sofyan pun diperiksakan kepada dokter dengan Pak Ridwan yang sebagai menghantar Pak Sofyan ke dokter spesialis. Di situ Pak Sofyan dinyatakan kalau dia hanya butuh istirahat karena kecapean yang membuat nafasnya ini sesak. Hanya butuh istirahat total pada kali itu sampai kondisinya membaik dan diberikan sebuah vitamin. Setelah meminum obat hari Selasanya, Pak Sofyan merasakan ada perbedaan di tubuhnya. Tapi sewaktu hendak berangkat kerja, rasa sakit itu muncul kembali. Yang tadinya hendak berangkat ke kantor, kemudian itu diurungkan. Sakit sekali. Perutku sakit sekali, kenapa ini? Sakit yang secara tiba-tiba membuat istrinya menyarankan agar suaminya ini selama beberapa hari ke depan izin tidak berangkat bekerja sampai kondisinya benar-benar membaik. Namun sudah 5 hari izin tidak ke kantor, kondisi Pak Sofyan semakin memburuk sampai dibawa ke rumah sakit dan dirawat inap. Dokter yang mengatakan kalau sakitnya Pak Sofyan ini karena ada penyumbatan di tenggorokannya, tapi saat dioperasi
dilihat secara langsung oleh dokter. Di tenggorokannya ini sama sekali tidak ada penyumbatan. Semuanya aman, tapi saat di USG ini sangat jelas ada benjolan yang menyumbatnya. Pak Sofyan yang dirawat di rumah sakit itu sampai 1 bulan lamanya. Pak Sofyan yang sudah absen lama sekali di kantornya dan pekerjaannya ini diwakilkan oleh orang kepercayaannya. Sebut saja namanya Pak Kamal. Pak Kamal ini sudah ikut bekerja dengan Pak Sofyan sudah 3 tahun lamanya. Nah, Pak Sofyan ini memerintahkan kepada Pak Kamal untuk mengurus semua pekerjaan kantor yang singkat ceritanya Pak Sofyan yang dirawat di rumah sakit dengan kondisinya kesehatannya itu tidak kunjung membaik, sampai akhirnya Pak Sofyan pindah ke rumah sakit yang lain. Dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, sampai 5 rumah sakit dikunjungi, namun kondisinya tidak kunjung sembuh juga, tidak ada perubahan sama sekali. Pak Ridwan yang melihat majikannya ini setiap harinya kesakitan dan menyarankan kepada Pak Sofyan agar mencari pengobatan alternatif. Barangkali ada hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat kondisi Pak Sofyan tidak kunjung membaik. Hampir selama 3 bulan setelah dirawat di rumah sakit, kondisi fisiknya Pak Sofyan ini yang tidak ada perubahan. Sampai akhirnya istrinya Pak Sofyan pun mengikuti saran dari Pak Ridwan untuk menuju ke salah satu pengobatan alternatif, yaitu ke salah satu ustadz yang terkenal yang bisa menyembuhkan orang yang terkena guna-guna. Nah, disitulah Pak Sofyan itu terapi dan juga diruqyah. Dirinya juga dibacakan berbagai doa, ayat kursi dan juga ayat ruqyah, sampai tubuhnya Pak Sofyan ini seperti mengeluarkan hawa panas yang membuat ustadz yang mengobatinya terpental ke belakang. Sakit sekali, panas, tolong. Arangan Pak Sofyan yang kesakitan, ustadz yang berusaha menenangkan Pak Sofyan. Dengan segala doa yang diyakininya, sampai hampir 2 jam lamanya akhirnya Pak Sofyan bisa tenang kembali. Dari hasil komunikasi ustadz itu yang ternyata sakit yang dialami Pak Sofyan yang seperti ditusuk-tusuk jarum, dan nafasnya yang sesak itu karena ada sesuatu yang tidak terlihat yang di dalam tubuhnya Pak Sofyan. Pak Sofyan yang mendengar fakta itu kemudian sempat terkejut karena dia merasa tidak ada pesaing, tidak ada yang ingin menjatuhkan, tidak ada yang dimusuhi oleh Pak Sofyan, tapi kenapa ada orang yang setegak itu kepada dirinya? Pak Sofyan kemudian menanyakan siapa pelakunya. Justru ustadz itu menyarankan kepada Pak Sofyan, soal siapa pelakunya kita serahkan saja kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan balas dendam, tapi jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin untuk mereka yang sengaja melakukan perbuatan itu. Biarkan saja, yang penting kondisi Pak Sofyan sekarang sudah membaik. Singkat ceritanya, Pak Sofyan yang sudah kembali dalam keadaan membaik itu, Pak Sofyan kembali bekerja seperti biasa, tidak lagi merasakan sakit di perutnya. Nah, tentang orang yang sudah melukai dan membuat Pak Sofyan sampai berbulan-bulan terbaring sakit-sakitan itu, Pak Sofyan berusaha tidak mempermasalahkannya. Biarkan Allah yang membalas semua itu. Yang penting Pak Sofyan tidak berbuat jahat kepada orang lain. Kemudian setelah beberapa bulan Pak Sofyan ini kembali seperti sedia kala. Beberapa waktu lalu dia bekerja di kantornya tanpa ada kendala dengan kondisi fisiknya. Pak Kamal yang selama ini menggantikan pekerjaannya Pak Sofyan pun tiba-tiba izin tidak berangkat, dan izin tidak berangkatnya itu bukan sehari atau 2 hari, tapi 1 minggu lamanya. Memangnya Pak Kamal sakit apa? Kenapa 1 minggu belum juga berangkat? Tanya Pak Sofyan kepada salah satu karyawannya. Dan waktu itu lewat orang suruhannya Pak Sofyan mencari tahu tentang kondisi Pak Kamal, sudah membaik atau belum. Dan ternyata kondisi Pak Kamal ini dalam kondisi sakit-sakitan dengan tubuh yang benar-benar sangat lemas. Jadi belum bisa beraktivitas seperti sedia kala, yang akhirnya Pak Sofyan membiarkan atau mengizinkan Pak Kamal untuk istirahat memulihkan badannya. Singkat ceritanya, sampai sebulan Pak Kamal tidak kunjung berangkat kerja juga. Akhirnya Pak Sofyan datang secara langsung ke tempat di mana Pak Kamal ini tinggal.
Disitulah Pak Sofian melihat secara langsung kondisi tubuhnya Pak Kamal yang awalnya gemuk dengan perut yang buncit. Tapi setelah 1 bulan tidak pernah ketemu, kondisi fisiknya benar-benar berubah drastis. Tubuhnya terlihat kurus dengan wajah yang sangat pucat. Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Kenapa sakitnya kamu tidak kunjung sembuh juga? Saya nggak apa-apa, Pak. Saya cuma sesak nafas saja dan badan saya terasa lemas. Setiap kali saya mau berangkat, badan saya lemas sekali. Dada saya pun sesak. Mohon maaf kalau saya belum bisa bekerja seperti biasanya. Pak Sofian yang melihat kondisinya Pak Kamal yang memprihatinkan itu, Pak Sofian memahaminya. Karena Pak Kamal sendiri pun orang yang sudah dipercayainya selama bertahun-tahun untuk mewakili tugas dari kantor. Setelah 1 bulan, dari minggu pertama ke minggu kedua sampai 2 bulan, kondisinya Pak Kamal tidak kunjung membaik. Sampai akhirnya Pak Kamal mengundurkan diri dari jabatan wakil kepala di tempat Pak Sofian bekerja. Dengan alasan dia butuh uang pesangon untuk pengobatan dirinya, Pak Sofian yang tidak menginginkan Pak Kamal itu mengundurkan diri sebagai wakil dari Pak Sofian, yang akhirnya segala biaya rumah sakit itu Pak Sofian lah yang menanggung. Pak Kamal sendiri masih dalam keadaan terikat sebagai karyawan di tempat Pak Sofian tentang biaya perawatan di rumah sakit yang sudah 5 kali pindah. Dengan kondisi fisiknya Pak Kamal selama hampir 3 bulan lamanya semakin parah. Fisiknya yang tadinya gemuk dengan pipi yang tembam, dengan perut yang buncit, setelah hampir 3 bulan lamanya kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Tubuhnya yang benar-benar terlihat sangat kurus, tulangnya itu sampai kelihatan, wajah yang pucat seperti mayat hidup. Keadaan yang sangat memprihatinkan, sungguh pemandangan yang tidak enak untuk dipandang. Pak Ridwan sampai terkejut melihat kondisi fisiknya dari Pak Kamal ini yang semakin lama semakin memburuk. Pak Ridwan sendiri pernah memberikan saran kepada Pak Kamal untuk pergi ke seorang ustadz, tapi Pak Kamal menolak dengan alasan, "Saya sakit asma, jadinya tubuh saya seperti ini, dan karena itu juga saya sulit untuk bernafas." Tidak hanya Pak Ridwan yang menyarankan, Pak Sofian pun sudah menawarkan, bahkan bersedia untuk mengantarnya ke tempat ustadz, tapi Pak Kamal ini tetap menolaknya. Dalam kurun waktu 5 bulan tidak berangkat, dan sampai akhirnya jabatan wakil kepala digantikan oleh orang lain, dan setelah 5 bulan lebih terdengar kabar kalau Pak Kamal itu semakin parah kondisinya. Setiap malam selalu teriak, menjerit kesakitan. Ada satu waktu sebelum dirinya ini meninggal dunia, pada jam tepat 12 malam, kondisi Pak Kamal yang terbaring lemah dalam tidurnya tiba-tiba berteriak meminta tolong. "Tolong, tolong, ampuni aku, tolong." Istrinya yang mendapati keadaan suaminya terus-menerus meminta tolong dalam keadaan terpejam sempat sekali bingung. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritnya semakin menjadi yang secara tiba-tiba perutnya membesar sampai beberapa hari di setiap malam Pak Kamal selalu merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya Pak Kamal meninggal dunia dengan keadaan yang sangat tidak wajar. Tapi sebelum meninggal, Pak Kamal menitipkan secarik surat kepada istrinya untuk diberikan kepada Pak Sofian. "Maaf Pak, saya datang ke sini hanya ingin menjalankan amanah dari suami saya." Sebelum beliau meninggal, beliau menitipkan surat untuk Pak Sofian. Istrinya Pak Kamal pun kemudian memberikan secarik kertas itu. "Surat ini silahkan kamu baca. Saya dengarkan saja," suruh Pak Sofian kepada Pak Ridwan. Kalimat-kalimat yang tertulis di dalam surat itu tentang permohonan maaf karena Pak Kamal yang sudah pernah melakukan sesuatu yang buruk, dan sesuatu yang buruk itu dalam tanda kurung adalah menyantet karena dia menginginkan jabatan sebagai kepala kantor menggantikan Pak Sofian. Ternyata dengan sengaja Pak Kamal pergi ke salah satu dukun untuk menyantet Pak Sofian agar sakit-sakitan dan berujung meninggal dunia, yang nantinya jabatan sebagai kepala kantor akan jatuh ke tangan Pak Kamal. Namun Allah berkehendak lain. Usaha untuk menyantet Pak Sofian ini gagal dan berimbas kepada dirinya sendiri, yang juga mengalami sakit-sakitan selama beberapa bulan lamanya, sampai beberapa kali dirawat di rumah sakit. Tapi karena sakitnya ini adalah pengaruh ilmu hitam, jadi tidak bisa disembuhkan oleh tenaga medis.
Setelah mendengarkan isi surat yang dibacakan oleh Pak Ridwan, Pak Sofyan sempat tidak percaya kalau Pak Kamal yang membuat dirinya sakit-sakitan sampai berbulan-bulan itu. Selama puluhan tahun Pak Kamal yang dipercaya sebagai orang kepercayaannya di kantor, ternyata dialah yang membuat Pak Sofyan sakit-sakitan. Setelah 7 hari pemakaman, Pak Sofyan datang ke rumah Pak Kamal menyampaikan kepada istrinya, "Kalau semua salah dan hilafnya sudah saya maafkan." "Maksudnya Pak Sofyan apa?" "Loh, ibu tidak tahu?" "Tahu apa, Pak? Apa suami saya pernah berbuat salah? Apa salah almarhum suami saya?" "Tentang surat yang kemarin. Kalau di dalam secari kertas putih itu, isinya kalau suami ibu itu mengakui kalau dulu yang pernah dia lakukan dan yang saya pernah sakit dulu itu karena oleh beliau. Saya dibuat sakit-sakitan itu karena Pak Kamal yang sengaja ingin membuat saya meninggal dunia dengan cara saya disantet. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Saya masih diberi kesempatan untuk hidup, dan mungkin ini karma untuk suami ibu. Dan Pak Kamal dia harus menanggung rasa sakit seperti yang saya rasakan dulu. Saya pun teringat jelas dulu bagaimana sesak nafas, sakit perut yang seperti ditusuk-tusuk." Istrinya Pak Kamal yang mendengar itu tidak percaya kalau ternyata suaminya sendiri sampai tega kepada orang yang sudah membantunya, yang sudah membantu memperbaiki kehidupan perekonomiannya. Berkat Pak Sofyan juga Pak Kamal dan keluarganya bisa hidup enak seperti sekarang ini. Sampai sudah mampu membuat rumah juga, memiliki mobil, memiliki motor yang bahkan bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang perkuliahan. Keinginan untuk menjadi pemimpin di kantor Pak Sofyan ternyata semua itu dilakukan dengan unsur kesengajaan. Pantas saja selama bertahun-tahun setiap kali Pak Kamal meminta apapun ke Pak Sofyan tidak bisa menolaknya. Segala keinginannya pasti dituruti, dan ternyata di balik semua itu ada pengaruh-pengaruh goib yang membuat Pak Sofyan terlena. Pak Kamal yang sudah tega menyantetnya dan berakhir dirinya sendiri yang harus menanggung segala akibatnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan juga mampir di channel ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe ya teman-teman, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Dan jangan lupa pula, banyak pesan moral yang dapat kita ambil di dalam cerita berikut ini. Jadi ya, yang baik kita ambil, yang buruk tentu saja kita buang jauh-jauh. Dan jadikan itu semua sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya dalam menapaki kehidupan ini. Dan pesan pada cerita kali ini, mungkin jangan menaruh iri dengki kepada orang lain di dalam diri kita. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.